Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Faurina. Saya dari tingkat 3B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Apa penilaian kinerja itu? Penilaian kinerja adalah alat yang dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitasnya. Kemudian kinerja sendiri yaitu penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Manfaat penilaian kinerja yaitu yang pertama ada meningkatkan prestasi kerja, yang kedua meningkatkan sumber daya manusia, yang ketiga merangsang minat dalam pengembangan pribadi, yang kelima bisa membantu rumah sakit untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna. Yang kelima bisa mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Kemudian proses kegiatan penilaian kinerja ada yang pertama yaitu merumuskan tanggung jawab dan tugas. Maksudnya apa yang harus dicapai oleh staf keperawatan. Kemudian yang kedua yaitu menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dengan penempatan standar prestasi dan tolak ukur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan monitoring, kemudian koreksi, dan memberikan kesempatan serta bantuan yang diperlukan oleh stafnya. Kemudian yang keempat itu menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Kemudian ada standar instrumen penilaian kerja perawat. Standar instrumen penilaian kerja perawat itu berdasarkan standar praktek keperawatan oleh PPNI yang mengacu dalam tahap proses keperawatan yang meliputi yang pertama ada pengkajian. Apa pengkajian itu? Apa saja? Pengkajian itu pengumpulan data, anamnesa, kemudian observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian dari pengkajian itu akan dirumuskan yang kedua yaitu diagnosa keperawatan. Yang ketiga yaitu setelah munculnya diagnosa keperawatan, kita menyusun intervensi, yaitu menyusun rencana tindakan sesuai prioritas masalah keperawatan. Apa itu prioritas masalah keperawatan aktual atau masalah keperawatan resiko. Kemudian yang keempat yaitu implementasi. Implementasi yaitu pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan intervensi yang telah disusun. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu hasil akhir dari intervensi keperawatan. Kemudian ada audit keperawatan. Audit keperawatan. Apa itu audit? Audit sendiri adalah pemeriksaan berbagai data. Berarti pemeriksaannya itu banyak data, dari banyaknya data. Kemudian ada macam audit. Macam audit ada dua, yaitu audit mutu dan audit personalia. Audit mutu sendiri yaitu untuk mendapatkan standar mutu produk yang efektif. Indikatornya ada yang pertama input, yaitu masukan. Kemudian diproses. Prosesnya yaitu seperti semua kegiatan dokter, perawat, dan tenaga profesi lain yang mengadakan interaksi secara profesional dengan pasien. Kemudian outputnya, hasil akhirnya itu apa? Hasil akhirnya itu dari kegiatan dokter, perawat, dan lain-lain terhadap pasien untuk mengukur mutu pelayanan rumah sakit. Angka tersebut akan dibandingkan dari standar nasional atau dibandingkan dengan hasil pencatatan mutu pada tahun-tahun sebelumnya dari rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian
Yang kedua ada audit personalia. Audit personalia adalah pemeriksaan dan penilaian data-data personalia. Pendekatannya ada 5 di sini, yaitu yang pertama komparatif. Dengan pendekatan komparatif itu bisa dilaksanakan dengan cara membandingkan organisasi atau dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua, wewenang dari luar. Pendekatan dengan wewenang dari luar, dari penemuan para ahli luar organisasi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan statistik dari pengumpulan data, menggunakan data-data yang ada dan disusun secara statistik. Kemudian yang keempat ada kepatuhan. Kepatuhan dengan mengambil sampel elemen-elemen. Contohnya itu mengambil sampel pelanggaran peraturan untuk mengetahui berapa banyak sih adanya pelanggaran peraturan. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada MBO atau Management by Objective, yaitu membandingkan hasil kegiatan personalia dengan tujuan yang telah ditetapkan.